kami berseri penuh sukacita. Kami warga lingkungan Santo Lukas bersyukur padanya. Tuhan Bapa di surga limpahkan rahmat-Nya dalam kasih Putra dan Roh Kudus yang mulia. Kita bersyukur bersukacita bersama Maria, Bunda yang setia. Dengan Santo Yusuf pelindung keluarga, kami rukun damai penuh kasih sesama. Langit bersinar terang, cinta Tuhan datang, sehat, bahagia dan rukun sepanjang zaman. Santo Lukas doakan kami, umat-Mu di bumi, agar hidup kami jadi saksi kasih ilahi. Ulang, bersyukur bersukacita bersama Maria, Bunda yang setia. Dengan Santo Yusuf pelindung keluarga, kami rukun damai penuh kasih sesama. Langit bersinar terang, cinta Tuhan datang, sehat, bahagia dan rukun sepanjang zaman. Santo Lukas doakan kami, umat-Mu di bumi, agar hidup kami jadi saksi kasih ilahi. Ulang, bersyukur bersukacita bersama Maria, Bunda yang setia. Dengan Santo Yusuf pelindung keluarga, kami rukun damai penuh kasih sesama. With our hearts we sing your name, kami bersyukur memuji nama-Mu. Selalu Kau guide, your love remains. Santo Lukas tuntun langkah kami, kasih-Mu abadi. With Mary we rejoice, with Joseph we pray. Bersama Maria dan Yosef kami bersyukur. Holy Spirit light our way, Roh Kudus terangilah jalan kami. Glory to the Father, glory to the Son, kemuliaan bagi Bapa dan Putra yang kudus. Glory to the Spirit, three in one, kemuliaan bagi Roh Kudus, Sri Tunggal Satu. Dance and joy, we sing your love, kami menari dalam sukacita kasih-Mu. Selalu bless us from above. Santo Lukas berkatilah kami dari surga. Together we stand united in peace, kami bersatu damai dan penuh kasih. Your blessings fall, they'll never cease, berkat-Mu mengalir tanpa henti. Glory to the Father, glory to the Son, kemuliaan bagi Bapa dan Putra yang kudus. Glory to the Spirit, three in one, kemuliaan bagi Roh Kudus, Sri Tunggal Satu. We lift our hearts in grateful praise, kami mengganggar hati dalam syukur penuh. Guide us all our days. Santo Lukas tuntun kami selamanya. Iya, ini. Lah jare kan ngenteni di omah, aku Lah kok ngenteni di omah?
Glory to the Father, glory to the Son. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra yang kudus. Glory to the Spirit, 3 in 1. Kemuliaan bagi Roh Kudus, Tritunggal satu. We lift our hearts in grateful praise. Kami mengangkat hati dalam syukur penuh. Sungguh guide us all our days. Santo Lukas, tuntun kami selamanya. Tuntun kami selamanya. Kita doa sambil nunggu angkat akan di absen sama Mbak Tere. Nanti yang disebutkan namanya silakan bilang hadir atau ada. Sesuai angkota. Ya. Di mobilnya Pak Handrianto, Pak Han, Bu Jenny, Bu Yatman, Bu Samara, Bu Lucy, Pak Sawali, Bu Wayan. Ya, itu ya. Siap. Terus angkot yang pertama Pak Danu, Bu Siska, Felis, Mbak Nenek, Bu Manik, Bu Agnes, Rizka, Vero, Yohan, Bu Astaning. 10 orang, ada semua? Ada. Angkot yang kedua Mbak Iin, Mbak Pungki, Mas Irfan, Bu Maxi, Pak Tukiran, Pak Harji, Bu Harji, Bu Lani, Pak Wiono. Ada semua. Oke, semua. Angkot yang ketiga Mbak Tere, Pak Vincent, Pak Ate Hari, Bu Agatha, Pak Suwadi, Mas Buris, Pak Tri, Bu Tri, Bu Eko, Bu Wiwi. Hadir. Ada semua. Bapak dan Putra dan kemudian hormat dan syukur kepada Yang Tuhan atas berkat dan selamatmu. Kami bersyukur kami berbahagia karena kami lingkungan Kasunawitan bersatu untuk terutama memperdalam iman kami dengan pergi ke Batu untuk berdoa bersama. Berkati terutama yang kami kemarin merayakan hari Pesta Pelindung lingkungan kami, Santo Lukas, kami semakin ditambahkan dalam iman dan semakin guyup. Dan selanjutnya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk perjalanan kami, semoga selamat sampai tujuan dan semua kegiatan dapat lancar. Terpujilah Engkau di sepanjang segala masa. Amin. Santo Lukas, Doakanlah kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kelas ketiga ya. Yo, I got limits, you got strengths. Different paths, but we walk same lengths. You lift hearts where I can't reach. I speak peace, you preach and teach. We ain't perfect, but we're made to shine. In your hands, God's work aligned. Alone we're small, together we kings. Together we rise, together we bring. You can do what I cannot do. I can do what you cannot do. Together, we can do great things. True. Engkau bisa, tak bisa aku bisa, tak bisa kamu. Kalau kita jalan bersatu, kita bisa buat dunia baru. Bersama kita jadi cahaya, bukan soal siapa yang paling jaya. Kasih Tuhan nyala di dada, yang mengharap dunia langkah. Seribu cara, hati melayani tanpa drama. Gue bawa seluruh bawa tangan. Iya, harus. Gak harus hebat, cukup setia. Yang kecil jadi besar saat kita bicara. From the slums to the palace door, kita semua dicipta untuk lebih dari skor. You got fire, I got light. Let's combine and break the night. Engkau suara, aku langkah. Tuhan pakai kita untuk ubah arah. You can do what I cannot do. I can do what you cannot do. Ini Together, tidak banyak relasi sekarang ini. do great things. Kalau nggak anu kan sudah banyak kendaraan, sepeda motor itu ya.
Hati melayani tanpa drama. Gue bawa senyum, bawa tanah. Dunia sembuh di tengah jalan. Dia harus hebat, cukup setia. Yang kecil jadi besar saat kita bicara. From the soul to the talent store. Kita semua dicipta untuk lebih dari skor. Nanti sudah dipesan sebelumnya atau belajar Pak? Sebelumnya. Oh memang sudah punya relasi. Terdaftar di gereja. You can do what I cannot do. I can do what you cannot do. Aku be driver kok nggih kacamata ireng, Pak. Ambek driver kok nggih kacamata ireng lah ya. Ya. Nah, kan lek ngelirik gak ketara ngene iki. Ya, di ATM baru ATM tengah sawah. Oh ya, Waduh. Orang pria. Ya di ATM. Ya, yang kesukaan bisa pesan itu ya. Itu kan suami ya, orang-orang dewasa. Yang dewasa. Ayo Dewa ya. Oh ya. Saiki supaya beda wajah dhewe, Pak. Pengurus iku kudu menak kur. Ketua sekretaris bendahara itu. Ojo sekretaris kon ngulur dhewe. Orang pemerintah toh. Iya, orang pemerintah tok. Saya tarungan Bapak. Dadi lek ana apa-apa iki, ana apa-apa iso. Rundingan itu yang banyak di kur itu. Ngomongin malaikat. Oh iya. Ngomongin setan. Aku tuh akeh identitas yo setan, yo malaikat. Lek sing direno setan. Lek penak menenge dhewe setan. Soroy. Jadi kor ini Mas Doni sorry like santai guyon loh. Bagus. Jadi nggak tegang. Nggak tegang. Terus ya ini ya. Kayak tanda normal gitu. Bahkan sekarang tidak kerja. Nah, kemarin itu SD berarti. Ya SD anak ini. bukan yang satunya yang di ya. Nah, kemarin kan dia coba aku bilang ajukan gitu. Sekarang kalau teman saya itu juga driver begitu tuh, namanya Mas Mahfud. Kalau ada acara yang sudah terkondisikan untuk rencana awal dari awal ya. Tapi kalau di gereja, kan tidak akan ada komunitas apa. Di gereja itu sering digunakan. Ya seperti wisata di Merak itu juga sudah banyak yang dimonopoli oleh Melayu itu. Oh ya.
Nomi. Pasar. Pasar Bayan Batu. Oh, ngarep itu Mbak Siska. Kalau Mbak Siska. Soalnya main mata. Kancane unik leru siji. Leru dewe. Masa tadi itu kita naik bersepuluh loh nyanyi. Tapi Pak Tri ngelatih kita. Pandemi itu lah online loh Brejo. Oh, kan ada yang kurnya kan ada. Pak Kur, lomba kompetisi ada lomba. Hah? Udah Bu Yeni kan udah nyamar kan? Kan? Desember jadi. Oh Desember. Pak Wiono. Hah? Abang ini minimal sak mikrolet iki. Ya nyarter mikrolet. Ini nggak nanti. Jogja. Pokoknya DE ngomong mau Ke Jogja, Pak. bisnya dia. Oh ya sip lah. Oh, tahun depan. Desember itu masih hijau loh. Lain masih. Iya, kalender. Ben, ben. Kalau Sabtu ini kita ya kan. Kita sembilan Di sini. Kalau itu kan. Di pinggir-pinggir jalan. Kemarin kita bus besar loh, Bu, yang itu Blitar 10 liter. Separuh. Tapi lebih sih. Kita masih ada Bu, di pinggir-pinggir jalan 10 liter. Tapi enggak apa-apa. Tapi kan di tengah-tengah. Tak pikir aku ngantuk. Oh berarti ya. Ayo GPS-nya mana itu? Kasiman. Kasiman tuh ya Kasiman. Jalan Kasiman. Sama di Aku pojokan aku langsung pemkot metu e. bikin balik saja nih. Iya. Enggak apa-apa deket kok ini. Deket 2 menit lagi nyampe 600 meter. Sekarang Romo Anton gantinya Romo Fajar. Romo Fajar itu Romo Anton. Tapi dengar-dengar kok Romo ini mau pindah lagi. Sama kita Sugeng. Mau balik Rono, bawa balik ke sini katanya. Sugeng sini kok. Iya, Sugeng loh. Kayaknya kepedesan. Emang lo tampilnya Romo Anton. Eh, 1 menit lagi, ini lah depan mas gereja. Balabai. Ini belok kiri. Nah, dari 10 ya, dari sampai. Dua. Takut. Biar Duh. Oh bener sih.
Sidang apa sih metu ya? Jagung hari. Sik, kan Yo pondoran apa? Oh. Sing layani romo ya. Masa itu kuwi bara ya. Sapa tuh? Aneh. Perjalanan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua telah sampai di tujuan kita yang pertama, yaitu dua gereja paroki Gereja Gembala Baik Batu. Kita akan memulai ibadat pada pagi hari ini sesuai dengan petugas yang telah dibagi oleh Bumanik, pada KTPS Buayan, kemudian memimpin doa nanti Bumanik, pemimpin lagu Mbak Tere, bacaan 1 Mazmur dan BPI saya, bacaan kitab suci Bu Haji, renungan Pak Tri, doa umat Bu Maksi, kemudian rosario pertama Pak Bu Agata, kedua Pak Ate, ketiga Bu Ekdi, kemudian keempat Pak Wiono, kelima Bu Lucy. Petugas semua sudah ada di depan. Kita akan memulai ibadat pada pagi hari ini. Kata isi 1 Lukas, pengarang Injil. Lukas lahir di Antioquia dari sebuah keluarga kafir. Pada masa itu, Antioquia, kota internasional ketiga dikekan jalan Romawi karena luas dan makmur. Kesanalah orang-orang Kristen pertama menyebar karena penganiayaan orang-orang Yahudi. Di sana mereka mewartakan Tuhan dan berhasil mentobatkan banyak orang kafir, baik Yahudi maupun Yunani. Salah satu orang Antioquia yang bertobat ialah Lutanus atau Lasin, dikenal dengan Lukas. Beliau seorang kafir terkemuka di kota itu. Setelah bertobat, ia menggabungkan diri dengan Paulus, menemaninya dalam perjalanan misioner ke Makedonia dan bersamanya ke Yerusalem dan ke Roma. Di Yerusalem, Paulus ditangkap lalu ditahan dalam penjara selama 2 tahun. Lukas mengunjunginya dengan setia. Sangat boleh jadi bahwa pada waktu itu Lukas mulai mengumpulkan bahan-bahan yang dipergunakannya dalam menulis kitab Injilnya dan bagian pertama kisah para rasul. Dari bahasanya yang halus dan keahliannya dalam mengarang, diketahui bahwa Lukas adalah seorang pendidik. Pandangannya tentu sangat dipengaruhi oleh pandangan dan ajaran Paulus. Ia sebagaimana Paulus menekankan bahwa keselamatan Allah dimaksudkan bagi semua bangsa. Ia menaruh perhatian khusus terhadap orang-orang miskin dan hina-hina, dan ia suka menunjukkan bagaimana Allah berbelas kasih kepada manusia dan rela mengampuni. Ditampilkannya juga peranan wanita-wanita yang turut serta melibatkan diri dalam tugas perutusan Kristus dengan setia melayani Dia serta para rasul. Ia seorang yang bekerja dengan teliti dan memeriksa kebenaran cerita yang didengar. Di samping Injil, Lukas juga
juga menulis kisah para rasul yang menggambarkan perkembangan gereja dari saat Yesus naik surga sampai saat Paulus tiba di Roma. Menurut Lukas, kabar gembira ditunjukkan kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang lemah dan hina-hina, kepada kaum fakir miskin dan para pendosa. Oleh karena itu, Injil Lukas biasa disebut Injil Kerahiman Allah atau Injil Cinta Allah. Lihat saja, misalnya, peristiwa kebangkitan anak muda dari Naim dan belas kasih Yesus pada ibunya, sikap Yesus kepada Maria Magdalena yang mengurapi kaki Yesus, kisah Sakius pemungut cukai dari antara perumpamaan di dalam Injil. Terdapat dua perumpamaan yang sangat indah. Anak yang hilang dari orang Samaria yang baik hati. Sebagai pengarang Injil, ia diberi lambang lembu yang dikenal sebagai binatang persembahan karena ia memulai Injilnya dengan Imam Zakaria yang membawa korban persembahan di Bait Allah Yerusalem. Seperti sapi yang adalah hewan yang lemah lembut, Lukas menampilkan Yesus sebagai yang lemah lembut bagi manusia, terutama yang lemah. Lukas meninggal dunia pada usia 84 tahun. Sebagai martir, ia dihormati sebagai pelindung para pelukis. Demikian bacaan katekisme ya. Terima kasih. 642. Bersoraklah umat Kristus. Mari. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari istimewa ini kita berkumpul sebagai lingkungan Santo Lukas untuk merayakan Santo Injil kita, yaitu Santo Lukas, penginjil yang juga dikenal sebagai taktib dan penulis Injil Kerahiman Allah. Marilah kita bersyukur atas teladan kesetiaan Lukas dalam mewartakan Injil dan melayani, terutama bagi kaum miskin dan terpinggirkan. Semoga melalui ibadat ini kita diteguhkan untuk semakin setia meneladani Santo Lukas dalam hidup menggereja di dunia kita.
Kristus, kasihanilah kami. Engkau memanggil kami untuk melayani sesama dengan setia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Engkau telah memilih Santo Lukas untuk mewartakan rahasia kasih-Mu bagi orang miskin dan hina-hina. Berilah kami rahmat, agar kami pun dengan hati yang rendah, hati dan setia, mampu melanjutkan perutusannya untuk mewartakan kabar gembira kepada semua orang, melalui perkataan dan perbuatan kasih. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, karena Demas mencintai dunia ini, ia telah meninggalkan aku dan pergi ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal bersama aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena ia sangat berguna bagiku dalam pelayananku. Tikikus telah kuutus ke Efesus. Apabila engkau kemari, bawalah jubah yang kutinggalkan di Troas pada Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat jahat terhadapku. Tuhan akan membalasnya setimpal dengan perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadapnya, karena ia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya olehku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang kafir mendengarkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Segala yang kau melalui segala keturunan. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau sepatu, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang cinta damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Kalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah dan hidangkanlah kepadanya. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi sesuai yang pembagian tugas, saya diminta untuk memberikan renungan, tapi ya mungkin ya kita bukan renungan dari saya yang istilahnya pengalaman iman itu bukan, tapi ya kita semacam merenung bersama, berefleksi bersama untuk ulang tahun lingkungan kita, ya, Santo Lukas. Bapak Ibu, yang kita renungkan 3 hal saja untuk ulang tahun kita pada tahun ini, dan kita merujuk pada Injil dan bacaan pertama yang kita dengar. Ya, jadi 3 hal itu antara lain ya bahwa kita itu ya sudah sekian lama, saya termasuk orang baru di Lukas, bahwa ciri khasnya ya lingkungan itu adalah hidup dalam persekutuan, itu yang pertama, ya. Yang kedua, seperti bacaan Injil tadi sangat jelas bahwa kita diajak untuk membawa damai sejahtera. Jadi tadi di bacaan sangat jelas ya, Yesus mengutus 70 murid ya, dan satu hal yang selalu diucapkan dan diajak untuk diucapkan bersama ketika kita dimanapun, Yesus mengatakan, ya hendaklah kamu katakan kepada setiap orang yang kamu jumpai, damai sejahtera bagimu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah kita diajak untuk sebagai penyembuh ya. Dan itu sangat tepat ya, sesuai dengan pelindung Santo Lukas, pelindung iman kita, bahwa ya Lukas memang seorang tabib ya dalam sejarahnya, penyembuh ya. Nah, apa arti penyembuh dalam hidup kita sehari-hari? Ya bagaimana kita satu sama lain saling memperhatikan ya. Dan menurut saya sudah sangat bagus yang dilakukan untuk para pengurus ya, terutama ya kunjungan kepada orang-orang yang sakit yang sudah berjalan dengan sangat baik, yang sudah dipandu Mbak Ning dan teman-teman ya. Nah, penyembuh itu salah satunya itu, jadi mengunjungi orang sakit atau secara sederhana ya memperhatikan orang-orang yang memang membutuhkan perhatian kita. Jadi 3 hal itu saja Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama tadi kita diajak untuk merenungkan kembali bagaimana hidup bersekutu kita di lingkungan Lukas ya. Dan semoga kita semua semakin guyup harapannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita diajak untuk menjadi pewarta damai sejahtera bagimu. Jadi itu yang
di ajaran Yesus. Dan yang ketiga, kita diajak untuk belajar menjadi penyembuh seperti Santo Lukas yang menjadi seorang tabib. 3 hal itu saja Bapak Ibu. Selanjutnya kita juga akan merefleksikan bagaimana setidaknya Lukas itu dalam perjalanan dia menjadi seorang penginjil. Tadi sangat menarik ya, di bagian akhir katekese dikatakan Lukas itu sebagai pelindung para pelukis ya. Nah, pelindung para pelukis. Tapi bukannya pelukis sebenarnya, tapi juga pelukis atau seniman pada umumnya, termasuk juga para penulis ya. Tapi juga pelindung para dokter, karena Lukas adalah seorang dokter pada awalnya. Jadi itu Santo Lukas. Nah, mengapa pelukis? Nah, karena rupanya kalau kita sering melihat gambar Bunda Maria yang menggendong anak-anak Yesus, itu sebenarnya gambar aslinya dari Santo Lukas. Ya, jadi sejarah iman dicatat seperti itu. Baru kemudian kita banyak sekali versi tentang gambar Bunda Maria yang menggendong anak-anak Yesus. Tapi aslinya itu Santo Lukas yang melukis pertama kali. Maka itu dikenal ya, sampai akhirnya Santo Lukas itu menjadi pelindung para pelukis. Termasuk ini ya, kita melihat kita ada 2 patung di sini ya. Di sana patung Bunda Maria ya, kalau saya lihat tulisannya tadi tahun 1994 diresmikan. Kalau ini di setelahnya itu tahun 2014. Nah, ini namanya patung Maria dari Praha ya. Jadi Praha itu di Republik Ceko, di daerah Spanyol. Nah, sejarah demikian. Nah, tapi kan patung aslinya tidak. Ini tentunya ini adalah replika, karena para Ordo Karmelit itu mereka berdevosi kepada terutama Santa Teresia Avila. Konon ceritanya ya, patung Yesus dari Praha ya, anak-anak Yesus dari Praha ini memang pernah ya menjadi patung miliknya Santa Teresia Avila yang dikenal sebagai santa yang memang dihormati oleh para Ordo Karmelit ya. Nah, di sana kalau kita melihat ya, ada tangannya itu ada yang dibuat 3 seperti, ada yang satunya 2. Nah, itu gambarannya ya. Ini kan patungnya kan unik Bapak Ibu. Kita jarang melihat patung seperti ini. Ini patung kanak-kanak Yesus, tapi Yesus yang menjadi raja. Makanya ada mahkotanya. Ya. Jadi ajaran gereja mengatakan bahwa ini mahkota itu sebagai lambang Yesus Raja Semesta Alam, seperti yang kita peringati kalau kita menjelang hari raya Natal. Kita hari biasa ke-34 kita merayakan hari raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam ya. Cerita singkatnya itu, kalau patung dari Praha itu memang ini sejarahnya dimiliki oleh bangsawan dari Spanyol. Dia menikahkan anaknya, kemudian anaknya ini ya mengusulkan untuk memberikan kepada biara Karmelit pada abad 16 waktu itu. Nah, makanya kan para biara Karmelit ya, mereka juga menghormati ya seperti kita tahu ada Santa Maria Lourdes. Nah, kalau ini patung kanak-kanak Yesus dari Praha. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, maka semua patung yang ada termasuk lukisan Santo Lukas tadi menjadi gambaran iman betapa setiap santo atau santa itu punya cara sendiri untuk mengungkapkan imannya. Nah, Santo Lukas tadi memang sangat dekat dengan Bunda Maria juga. Nah, dari ajaran gereja diduga juga bahwa tulisan tentang Bunda Maria itu sangat detail ya oleh Lukas. Nah, maka diduga juga Maria memang pernah berkomunikasi langsung dengan Bunda Maria. Makanya dia bisa menggambarkan dengan detail bagaimana kanak-kanak Yesus itu akhirnya digendong oleh Maria. Dan itu menjadi lukisan pertama tentang kanak-kanak Yesus ya, yang digendong oleh Maria, dan itu menjadi sejarah. Makanya dikatakan sebagai pelindung para pelukis. Dari situ pula kalau kita melihat tadi dari bacaan-bacaan dan katekese ya, memang Lukas itu di samping sifat yang lain seperti tabib, kemudian
punya rendah hati yang luar biasa. Lukas itu juga seorang yang memang menjadi pengikut setia dari Rasul Paulus. Jadi kalau kita melihatnya, memang usianya kalau Santo Lukas seperti kata Yesus tadi 84 tahun ya, baru wafat ya. Paulus lebih duluan wafat karena Paulus kan wafat sebagai martir. Kalau Lukas itu kan tidak diketahui pasti sebagai seorang martir dalam ajaran gereja ya. Dia hanya dikatakan sebagai seorang pengarang Injil, pasti seorang seniman pasti, tetapi bukan martir. Cerita tentang Lukas yang martir itu hanya cerita yang memang yang diyakini oleh sebagian kecil orang yang katanya disalib di bawah pohon zaitun di daerah Yunani, tetapi itu bukan sesuatu yang valid dari ajaran gereja. Ajaran gereja mengajarkan bahwa Lukas itu seorang yang hanya sebagai tapi Lukas seorang pengarang Injil seperti itu. Kemudian kalau kita setiap kali meneladani 3 hal tadi yang kita ingat dengan baik tentunya ya, bahwa ya kita diajak untuk bagaimana bersekutu lebih baik yang pertama, yang kedua bagaimana kita diajak untuk menjadi pewarta damai, yang ketiga kita diajak untuk menjadi penyembuh dengan cara kita masing-masing kepada ya setiap anggota keluarga kita masing-masing ya. Selebihnya di lingkungan atau di tempat kita berada. Saya tadi sedikit membaca itu ya, ada tulisan menarik ya dari bahasa Jawa kuno ya. Sucining jama sonya mahastawa. Jadi kalau sucining jomo sonyo janmo sonyo mahastawa gitu ya. Jadi itu kurang lebihnya bahwa kesucian hati manusia itu dapat dicapai dengan keheningan dalam doa. Nah itu kan. Nah semoga kita juga terinspirasi dari kata-kata ini ya. Kata-kata sucining janmo ya, sonyo mahastawa. Jadi kesucian kita manusia itu dicapai dengan keheningan dalam doa. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau di sana lain lagi sabdo talios ambuko bagos, dari sabda lahir membuka hati. Nah, jadi kan ya betapa pentingnya Alkitab ya, membuka hati kita, dan kita diajak untuk sering doa dalam keheningan supaya kita memperoleh kesucian. Begitu Bapak Ibu, dan semoga kita semakin menghayati teladan Santo Lukas untuk hari-hari ke depan, sehingga kita dapat yakin bahwa Santo Lukas menjadi pelindung lingkungan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita kepada Allah Bapa yang Maha Rahim yang telah memberikan Santo Lukas sebagai teladan kesetiaan bagi gereja semesta dan paus kita. Semoga gereja tetap setia menjadi pewarta Injil Kerahiman Allah bagi seluruh dunia, meneladan Santo Lukas yang penuh perhatian kepada semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi dengan Santo Lukas ini, semoga kami semua dikaruniai semangat persatuan, sukacita, dan kerelaan melayani, serta berani mewujudkan damai sejahtera Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, miskin, dan terpinggirkan di tengah-tengah kita, semoga melalui perantaraan Santo Lukas, latih jiwa dan raga, mereka memperoleh kekuatan, penghiburan, dan bantuan yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petugas gereja, khususnya pengurus lingkungan, semoga diberi hikmat dan semangat yang tak kenal lelah dalam tugas pelayanan mereka demi kemajuan iman dan persaudaraan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa spontan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berdoa untuk semua orang yang sedang menderita sakit,
di rumah sakit, di rumah atau di tempat lain, khususnya untuk seluruh warga Liman Santo Lukas. Angkatlah dan sembuhkanlah segala penyakit saudara-saudara kami, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuatkanlah jiwa rekannya dan kuatkanlah imannya, supaya dalam mengalami penderitaan sakit, mereka selalu ingat akan penderitaan dan sengsara Yesus Kristus yang membawa kemuliaan dan kebahagiaan di hadapan Allah Bapa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang bersiaran, semoga Tuhan senantiasa melindungi kami di dalam perjalanan, sehingga kami pulang dan pergi sampai di tempat tujuan, kembali ke rumah dengan selamat dan penuh sukacita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam kami, ajarlah kami untuk memiliki cara-cara tersendiri untuk karya kerja kami masing-masing, seperti Santo Lukas yang punya cara sendiri untuk berkarya sendiri. Berkatilah, semoga kami dapat mencari hal-hal terbaik untuk kehidupan kami dan bersama melalui apa yang kami lakukan sehari-hari, entah kecil maupun besar, sehingga di dalam Engkau kami semakin bertumbuh di dalam iman dan berguna bagi kami dan sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas kebersamaan di lingkungan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga agar hidup rukun, saling menolong, dan menjadi saksi kasih-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berkat jasa dan teladan Santo Lukas, lindungilah dan bimbinglah kami semua, umat lingkungan Santo Lukas. Dengarkanlah doa-doa kami dan anugerahkanlah kepada kami kerahmat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, diakan oleh perawan Maria. Salam putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelailah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Bapa, mampukanlah kami melanjutkan misi putramu, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang, agar kerajaanmu menjadi nyata di bumi ini. Bapa kami yang ada di surga, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekarang dan selama-lamanya. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah Ia mengatakan demikian, Ia diangkat ke surga disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hei orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kami akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Bapa, Engkau tumpuan hidup dan harapan kami. Tanamkanlah dalam diri kami keyakinan bahwa Engkau menyertai kami selalu hingga akhir zaman. Bapa kami yang ada di surga, Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Sang Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbicara di dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Bapa, semoga Roh Kudus-Mu membimbing hidup kami di dalam kasih dan kebenaran-Mu, serta menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa keempat, peristiwa mulia keempat, Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
Bapa kami yang ada di surga. Dimuliakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan disebutkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kata satu-satunya sumber kasih sejati, tebarkanlah dalam diri kami semangat kasih-Mu kepada bunda putranya, serta kami memandangnya sebagai teladan pengikut Yesus. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga,
terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Berapa? Hai pujilah 638 638. Hai pujilah segala bangsa, Maria Bunda Penebus. Tak ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Ya hati Bunda yang tersuci, teladan bagi hidupku. Semoga anakmu selalu seperti sinar hatimu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Allah, katakan kami bersyukur atas berkat yang telah Kau curahkan dalam perayaan ini. Teristimewa atas teladan iman Santo Lukas, pelindung kami. Bantulah kami untuk mengingat kembali pelajaran dari Injilnya yang mengajarkan pentingnya belas kasih, pengampunan, dan perhatian kepada yang miskin. Kiranya kami yang telah dikuatkan melalui sabdamu dan ekaristi, kembali ke tengah keluarga dan lingkungan kami dengan hati yang penuh sukacita. Semoga kami selalu siap sedia untuk melayani Engkau dan sesama, meneladani kasih dan kesetiaan Santo Lukas. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami semua, agar kami dapat menjadi saluran damai dan kasih-Mu di dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kehidupan kita menjadi cerminan Injil yang diwartakan Santo Lukas. Semoga Tuhan memberkati kita semua, melindungi kita dari segala dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, ibadah telah selesai. Marilah kita bertiga mewartakan Injil dengan hidup kita. Syukur pada Allah. Puji syukur nomor 691. 691. Diutus Bapa di surga, ini tugasku jadi
Santo Lukas. Santo Lukas, doakanlah kami. Nomor piro? Kasih dari Bapak Ibu sekalian yang juga telah memberikan donasi buat kita. Kemudian semoga dengan ibadat yang telah kita laksanakan pada pagi dan siang hari ini akan diterima oleh Tuhan segala doa-doa permohonan kita, dan kita lingkungan warga lingkungan Santo Lukas akan senantiasa diberikan selalu kesehatan, kerukunan, dan senantiasa selalu membawa damai, saling melayani sebagai sesama, dan juga selalu bersukacita membawa menjadi tabib untuk teman-teman kita yang lain. Dan saya sangat berharap sekali bahwa selanjutnya untuk doa rosario yang hadir seperti ini. Tidak pernah. Amin. Semoga terkabul. Ngadep Tuhan, wah susah. Merapat ke keluarganya masing-masing. Merapat ke perapatan. Mbak, Mbak, sebelah itu C ya. Pak Wiono kurang merapat.